The new moon we've come upon, the month of fasting has begun. It's time to purify the hearts, and so we welcome Ramadan, Ramadan, Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menceritakan kisah Asiyah binti Muzaim. Asiyah binti Muzaim adalah perempuan Bani Israel keturunan para nabi. Ia sangat menyayangi orang-orang miskin. Ia juga sering bersedekah kepada mereka. Dalam tafsir Murrah Labid disebutkan bahwa Asiyah binti Muzaim mulai beriman setelah ketika itu Asiyah memohon kepada Fir'aun untuk tidak membunuh bayi tersebut. Bahkan ia juga meminta untuk menjadikannya anak angkat. Asiyah berkata, "Ia bisa menyenangkan hatiku dan hatimu, maka janganlah kau membunuhnya. Karena bayi ini berasal dari negeri lain, bukan Bani Israel." Maka Firaun pun mengabulkannya. Saat Nabi Musa AS mengalahkan pasukan sihir, yakinlah ia bahwa ada zat yang menciptakan dan mengatur umat manusia. Bukan suaminya yang mengaku mampu menghidupkan dan mematikan manusia. Asiyah pun beriman kepada Allah secara diam-diam. Namun lama-kelamaan suaminya mengetahui keimanannya. Tetapi bukannya goyah, keimanan Asiyah justru semakin kuat. Ia lebih memilih disiksa suaminya daripada harus mengakui bahwa suaminya adalah Tuhan. Firaun pun marah besar. Ia memerintahkan para algojo untuk menyiksa istrinya. Tubuh Asiyah dibaringkan di atas gurun di bawah terik matahari. Kedua tangannya diikat kuat ke tiang-tiang yang dipatok ke tanah agar ia tak mampu bergerak. Firaun berpikir istrinya tak akan sanggup menghadapi siksaan darinya, sehingga mau mengubah keimanannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tak membiarkan hambanya dalam kesulitan. Setiap kali algojo meninggalkan Asiyah, para malaikat segera menutup sinar itu sehingga tempatnya menjadi teduh. Suatu hari, Fir'aun keluar dan bertanya kepada rakyatnya, "Apa yang kalian ketahui tentang Asiyah binti Muzaim?" Orang-orang pun memuji kebaikannya. Fir'aun kemudian berkata, "Sesungguhnya ia menyembah Tuhan selain aku." Mereka menjawab, "Kalau begitu bunuh saja dia." Maka Fir'aun pun mendirikan pasak-pasak dari besi dan mengikat kedua tangan dan kaki istrinya. Setelah itu, Asiyah disiksa di bawah terik matahari gurun pasir. Di tengah siksaan yang dilimpahkan kepadanya, Asiyah berdoa, "Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dan dari kaum yang zalim." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya. Diperlihatkan rumah dari mutiara putih untuknya di surga kelak. Melihat hal tersebut, Asiyah pun tertawa. Fir'aun heran terhadap tingkah istrinya dan berkata, "Apa kalian tidak heran dengan kegilaannya? Kami menyiksanya, tetapi ia malah tertawa." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa Asiyah saat tubuhnya dibaringkan di atas padang pasir, sehingga ia tidak merasakan rasa sakit dari siksaan raja yang zalim tersebut.